Selamat pagi, selamat datang di kelas agama. Sebelum kita mulai kelas kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami akan memulai pelajaran kami. Tolong berkati kami, khususnya para students yang menyaksikan video pembelajaran ini. Biarlah Roh Kudus mau menarik kami dan menerangi kami, agar kami boleh mengerti dan mau menerima pekabaran dan nasihat firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, selamat pagi. Saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai kitab Daniel. Kita sudah mempelajari dua pasal sebelumnya, yaitu pasal pertama tentang kehidupan Daniel dan teman-temannya yang setia walaupun teman-teman yang lain tidak setia. Tentang penyertaan Tuhan dan berkat yang mengikuti penurutan. Dan kita juga sudah mempelajari arti mimpi dari Nebukadnezar. Mimpi patung Nebukadnezar yang melambangkan jatuh, bangunnya, bangkit, runtuhnya kerajaan-kerajaan di seluruh dunia dimulai dari zaman kerajaan Babylon sampai zaman sekarang, yaitu zaman jari-jari kaki, besi bercampur tanah liat. Dan pasal 3 adalah pasal yang masih meneruskan cerita di pasal sebelumnya, pasal 2, yaitu tentang ujian iman dari ketiga umat Tuhan yang setia, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego atau Hananya, Misael, dan Azaria. Cerita Daniel pasal 3 adalah cerita tentang dapur api, perapian yang menyala-nyala. Mari kita ikuti ulang, kita belajar ulang mengenai Daniel pasal 3. Oke, pendahuluannya. Patung emas dalam pasal 3 ada kaitannya dengan mimpi Nebukadnezar dalam pasal 2. Kepala patung yang terbuat dari emas melambangkan kerajaan Babylon. Ingat, mimpi Nebukadnezar adalah mimpi di mana Nebukadnezar melihat patung yang terdiri dari emas, perak, perutnya ke bawahnya lagi tembaga, besi, dan tanah liat dan campur besi. Dan Nebukadnezar kurang setuju. Karena kenapa? Karena kerajaan Babylon hanya dilambangkan emas yang membentuk kepala yang terbentuk dari emas, sedangkan badan sampai kakinya terbentuk dari bahan-bahan yang lain atau kerajaan-kerajaan yang lain. Nebukadnezar tidak setuju. Dia ingin semuanya dari emas. Nanti kita akan lihat. Kerajaan Babylon dikalahkan oleh kerajaan yang dilambangkan dengan dada dan lengan terbuat dari perak, Medo Persia, yang berkuasa sejak tahun 539 sampai 331 sebelum Masehi. Nebukadnezar tidak terlalu senang dengan mendengar tafsiran mimpinya, sehingga ia mau melestarikan atau memperpanjang kerajaannya dengan mendirikan patung yang semuanya terbuat dari emas. Mimpi Nebukadnezar, patungnya itu hanya kepala yang bagian emas. Tetapi ketika Nebukadnezar bangun, dia ingin mendirikan sebuah patung yang semuanya dari emas. Patung Nebukadnezar, patung yang dibangun oleh Nebukadnezar semuanya dari emas, melambangkan bahwa Nebukadnezar ingin bahwa seluruh kerajaan di dunia ini diperintah oleh Nebukadnezar, oleh kerajaan Babylon. Dia tidak ingin kerajaan lain menguasai seluruh dunia. Dia hanya ingin kerajaan Babylon. Dia menolak, Raja Nebukadnezar menolak nubuatan yang dinyatakan Tuhan melalui mimpinya. Tetapi sebelum kita lanjut, mari kita baca ayatnya. Ketika Nebukadnezar mendirikan patung, ini yang dilakukan dia. Mari kita baca. Saya bacakan. Lalu Raja Nebukadnezar di dalam Daniel 3:2. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung atau pengesahan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, dan para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu. Dan bersuruhlah seorang bentara ini adalah pesuruh dari salah satu tentara mereka,
dengan suara nyaring, beginilah dititahkan atau diperintahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, dan bahasa. Seluruh orang dunia, seluruh wakil raja, seluruh pejabat negara di seluruh dunia berkumpul di dataran Dura, lembah Dura. Kalau kita baca di dari Nihal pasal 3. Apa perintahnya? Demi kamu yang mendengar bunyi sangkakala. Kalau kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, redam, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian. Ini alat musik. Maka haruslah kamu sujud, ini perintahnya. Maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ini perintahnya. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar ingin mengesahkan patungnya. Diundang seluruh wakil raja, seluruh pejabat negara. Seluruh dunia diundang. Diperintahkan untuk seluruh orang yang datang untuk menyembah patung itu. Menyembah ketika mendengar bunyi-bunyian musik, dibunyikan secara bersamaan, mereka harus sujud menyembah patung itu. Itulah yang diperintahkan oleh raja. Selanjutnya, mari kita lihat salah satu perlambangan di sini. Ingat, kitab Daniel adalah kitab lambang dan juga kitab nubuatan. Tinggi patung 60 kali 6 hasta. 61 hasta 45 cm. Berarti 45 cm dikali 6. Kalian hitung sendiri. Panjang sekali, 60 hasta. Manusia diciptakan dari ke-6. Oke, semuanya berhubungan dengan 66. Tingginya 60 kali 60. Tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Manusia diciptakan hari ke-6. Ini perlambangannya. Angka 6 adalah lambang manusia. Karena manusia diciptakan pada hari ke-6. Patung yang dibuat Nebukadnezar adalah lambang manusia. Nah, menjelang akhir zaman, akan ada patung yang ditinggikan yang menggunakan bilangan yang sama, yaitu 666. 666. 60 hasta tingginya, 60 hasta lebarnya, dan manusia, patungnya kan bentuknya manusia. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Ini juga sama seperti di Wahyu pasal 13 ayat 14 sampai 18. Bilangan binatang, bilangan setan yaitu 666. Patung di akhir zaman akan didirikan untuk disembah. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang patung ini. Tapi bukan di video yang satu ini. Dan siapa aja yang diundang? Wakil raja, penguasa, bupati, penasihat negara, bendara, hakim, ahli hukum, kepala daerah. Daniel tidak ada di situ. Daniel tidak ada di dalam acara penasbisannya karena Daniel mungkin raja tidak mengundangnya atau mungkin Daniel sementara mengerjakan pekerjaan yang sangat penting. Pekerjaan yang genting dan tidak diharuskan untuk datang. Dan Daniel juga adalah wakil raja, orang nomor 2 di kerajaan. Jadi, kalaupun Daniel nggak datang, it's okay. Karena Daniel juga orang berpenguasa. Orang yang sangat berkuasa, yang hampir sama dengan raja. Jadi Daniel tidak hadir. Kalaupun Daniel hadir di dalam acara itu, Daniel tidak akan menyembah patung itu. Sama seperti Hananya, Misael, Azaria, atau Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, siapa aja yang terlibat? Semua bangsa, suku, bahasa, sujud menyembah patung yang telah didirikan, ancaman kematian diberikan. Kalau nggak menyembah, akan dibinasakan. Kita baca di sini. Penghormatan kepada patung membuktikan kepatuhan kepada kekuasaan raja, tetapi juga menunjukkan satu pengakuan kepada dewa-dewa Babel. Karena dewa-dewa Babel juga dilambangkan dengan patung emas. Jadi ketika orang-orang di seluruh dunia menyembah kepada patung Nebukadnezar, mereka menyatakan diri sebagai orang yang tunduk kepada dewa-dewa Babel. Nah, tetapi di peristiwa itu, Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patung itu. Kenapa? Karena mereka sudah tahu bahwa tidak boleh menyembah selain kepada Tuhan. Apapun konsekuensinya, mereka tidak mau menyembah. Mereka ketika bunyi-bunyian dibunyikan, mereka tidak mau turun menyembah. Tidak mau bahkan menundukkan kepala mereka untuk menghormati patung. Akhirnya mereka menerima tuduhan. Hananya, Misael, dan Azaria atau Sadrak, Mesak, dan Abednego dituduh oleh orang-orang Kasdim. Orang-orang Kasdim ini adalah orang-orang Babel. Orang-orang Kasdim adalah orang-orang Babel. Dan mereka dituduh
Mereka dituduh oleh orang-orang Kasdim dengan tuduhan mereka tidak mengindahkan, tidak nurut kepada perintah raja. Tidak menyembah dewa-dewa, patung emas Nebukadnezar. Keluaran 20 ayat 5. Keluaran 20 ayat 5 dengan jelas mengatakan apa? Tidak boleh menyembah patung. Hukum keberapa itu? Hukum kedua, tidak boleh ada patung, nggak boleh. Yang ke selanjutnya, Yeremia 29 ayat 22. Hukuman mati dengan api sering terjadi di Babel. Jadi kerajaan Babylon ini sering menghukum orang yang jahat, yang melanggar dengan dibakar. Oleh karena itu, Hananya, Misael, dan Azaria diancam hukuman dibakar di tungku api. Iman orang Yahudi. Mereka tidak merasa pasti akan keluar dari perapian atau tidak. Jadi ketika Raja Nebukadnezar mengancam mereka menjawab seperti apa? Mari kita baca di Daniel pasal 3 ayat yang ke 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Artinya apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego mengatakan kalaupun Tuhan tidak akan melepaskan mereka dari api yang diancamkan, mereka tetap tidak mau menyembah patung. Walaupun mereka tahu Tuhan sanggup melepaskan mereka. Andai kata mereka merasa pasti akan kelepasan mereka, jawaban mereka akan bisa disalahartikan sebagai lukisan kesombongan rohani. Mereka bilang, ya kok Tuhan sanggup melepaskan kami ya, kalaupun nggak dilepaskan juga kami nggak akan menyembah patung. Sikap mereka menunjukkan keyakinan mereka yang teguh, karena mereka tidak mau mengadakan pembelaan atas diri mereka sendiri. Jadi mereka tetap setia walaupun Tuhan tidak akan menolong mereka. Walaupun sekiranya Allah tidak melepaskan kami, berarti kelepasan hanya bergantung kepada kebijaksanaan Tuhan. Selamat atau tidak, mereka tetap berketetapan. Mereka tetap berketetapan atau tetap menolak untuk menyembah patung. Bagaimanapun suasana yang dihadapi, iman dan kesetiaan tidak goyah. Jadi walaupun mereka mati atau diancam hukuman, mereka tidak mau menyembah patung. Lalu ketika Raja Nebukadnezar melepaskan atau melemparkan mereka semua, orang-orang Ibrani yang setia ini, ke dalam api, Raja mengatakan apa? Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Raja Nebukadnezar sombong, menyombongkan diri. Dewa mana yang bisa sanggup melepaskan kamu? Lalu ketika mereka dibawa ke api, Raja Nebukadnezar melihat, kenapa tidak mati dia? Lalu api dipanaskan 7 kali lipat. 7 kali lipat. Dilemparkan ke dapur api dan dapur apinya dipanaskan 7 kali lipat. Dan apa yang terjadi di tungku api? Mari kita lihat. Daniel 3:24. Yang melempar mereka, ini 3 orang ini dilemparkan ke tungku api yang sangat panas. Orang yang menuntun mereka mati kebakar sebelum menyentuh api. Artinya apa? Tungku api ini sangat panas. Sampai-sampai orang yang nganter mereka ke dekat tempat pembakaran mati. Tetapi 3 orang yang setia ini tidak mati. Nah, di Daniel 3:25 dilihat apa? Mari kita lihat Daniel 3:25. Katanya, ayat 24, sorry. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah dicampakkan, yang telah dilemparkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab orang-orang yang di sekitar raja, ya benar Raja. Jadi raja tuh kaget, padahal cuma 3 yang dilemparkan. Tetapi ayat 25,
Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulit berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Nah, jadi di api itu, di perapian itu ada 4 orang, padahal cuma 3 yang dimasukin. Dan Raja Nebukadnezar melihat orang yang keempat itu seperti anak dewa, seperti Tuhan. Ingat siapa itu anak dewa? Mari kita lihat ya. Nih, rupanya seperti anak dewa. Bahasa Inggrisnya Son of God. Siapa itu Son of God? Siapa itu anak Tuhan? Siapa itu anak Allah? Anak Allah adalah Yesus. Jadi, Raja melihat Yesus yang berjalan-jalan di tengah-tengah api menyertai 3 orang Ibrani itu. Hananya, Misal, dan Azaria. Tadi Raja bilang apa tadi di sini? Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Tetapi di ayat 24 dan 25 mengatakan apa? Ketiga orang ini tidak mengalami kematian. Karena kenapa? Karena ada orang yang keempat. Ada orang yang keempat. Anak dewa, anak Tuhan. Yesus berjalan-jalan di tengah-tengah api. Ada anak dewa yang dilihat Nebukadnezar. Anak dewa itu artinya Tuhan sendiri. Dan Daniel 3:26 menuliskan pengakuan dari Nebukadnezar. Mari kita lihat. Ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Nebukadnezar tadinya sombong, bilang, siapakah yang, dewa manakah yang sanggup melepaskan engkau? Tapi ketika dari Nebukadnezar melihat mukjizat dari orang yang keempat, anak dewa itu, Nebukadnezar mengakui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Rambut dan jubah dan tubuh mereka tidak terbakar sedikit pun. Tidak ada bau kebakaran sama sekali. Allah menolong begitu cepat. Daniel 3 ayat 28. Mari kita buka Daniel 3:28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Nebukadnezar pada akhirnya mengakui dan memuji Allah. Kenapa terjadi seperti itu? Karena Nebukadnezar melihat iman dari 3 orang yang setia ini. Iman dari 3 orang yang setia ini. Akhirnya pada akhir cerita Nebukadnezar memberikan jaminan keselamatan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk dengan bebas menyembah dan berbakti kepada Allah yang telah melepaskan mereka dari dapur api. Namun dia bertindak melampaui wewenangnya dengan memaksa orang untuk memuji dan dengan ancaman akan dipenggal-penggal kalau tidak dipatuhi perintahnya. Ya, pada akhirnya raja mengizinkan orang-orang ini, ketiga orang ini menyembah Allah, tetapi raja juga memaksakan seluruh dunia untuk menyembah Allah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi ini intinya. Mari kita lihat kesimpulannya. Kesetiaan mempersiapkan orang atas tanggung jawab yang lebih besar. Tuhan telah mendampingi orang-orang yang setia kepadanya. Jika kita setia, Allah mendampingi kita apapun yang terjadi. Dalam kesulitan apapun, Allah menyertai kita. Ingat, Sadrak, Mesak, dan Abednego mengakui, kalaupun Tuhan tidak menolong mereka dalam kesulitan mereka, mereka tetap mengikuti Tuhan dengan setia. Tetapi, satu yang pasti, mungkin kita gak akan ditolong Tuhan dalam kesulitan kita. Mungkin ketika kita kesusahan gak akan ditolong secara langsung. Tetapi yang pasti adalah Tuhan selalu menyertai. Tuhan dapat meluputkan orang yang setia dari maut melalui mukjizat kelepasan yang di luar akal manusia. Kesombongan dan keangkuhan manusia ada batasnya. Dan Tuhan dapat mematahkannya. Nebukadnezar sombong. Dia mengatakan dewa mana yang sanggup melepaskan. Tapi Tuhan sanggup melepaskan. Kemanapun orang jujur dilemparkan, dia akan keluar seperti emas. Berbeda dengan banyak orang, ketiga orang Yahudi itu tidak melupakan Tuhannya, walaupun mereka telah mendapat kedudukan yang tinggi. Jadi, pelajaran pada hari ini kita belajar bahwa iman yang besar, iman yang setia, yang kita tujukan kepada Tuhan